Ya mungkin ya kalau dilihat masa kecil saya termasuk anak yang bandel dalam tanda positif ya Mbak ya. Dalam artian gini, saya tuh orangnya selalu ingin tahu, ingin selalu bereksperimen. Kalau sekarang kepoan gitu. Tapi kepoan yang positif Iya, ya. Tapi kalau dulu cita-citanya sih jadi guru TK ya. Iya Mbak, ternyata sekarang jadi guru TK juga. Oh iya? Iya, Taman Kawa-Kawa. Oh gitu, berarti termasuk saya nih ya. Kawa. Mengajar, Ibu termasuk mengajar dari hati. Dalam artian begini, mengajar itu bukan karena ingin mencari uang, tapi untuk mencari rezeki. Apa rezeki itu? Ya teman-teman, bisa bergaul dengan mahasiswa yang keren-keren. Kan mahasiswa itu menyenangkan ya. Benar-benar. Menyenangkan, ada yang lucu, ada yang nakal, itu bagi Ibu itu hiburan. Iya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Akmal Sabrina, yang akan menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kali ini kita bakal bahas bareng sosok yang sangat inspiratif nih Sobat Untidar, karena beliau ini merupakan dosen yang juga sekarang menyandang sebagai guru besar nih. Nah, kita bakal mengulik nih kira-kira gimana perjuangannya, sampai perjalanan-perjalanannya yang tentu kalau kita kulik itu akan jadi sangat menarik ya Sobat Untidar. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Di sini sudah ada Bu Mimi. Halo Bu Mimi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, ini masih pagi-pagi banget ya Bu ini podcastnya. Lumayan dingin. Sebelumnya dari mana nih Bu? Sebelum kesini? Ini langsung dari rumah. Oh langsung dari rumah. Ya. Oke, berarti masih semangat ya Bu ini Insya karena Allah masih semangat pagi. terus kok. Sore juga tetap semangat kok. Mantap. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Bu, bisa perkenalan diri terlebih dahulu Bu, sebutkan nama lengkapnya siapa dan sebagai apa. Mungkin Sobat Untidar juga ada yang belum kenal nih ya. Baik. Oke, Terima kasih ya silakan. Mbak Agatha. Iya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sahabat Untidar. Nama saya Mimi Mulyani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Gitu? Oke, iya betul sekali Bu. Bu Mimi ya berarti Iya, panggilannya Bu Mimi aja. Oke, siap. Bu Mimi ini asalnya dari mana? Kalau asli saya dari Bandung, Mbak. Oh, dari Bandung. Iya. Kirain asli sini, Bu. Tidak, tapi orang tua asli sini loh. Ibu asli Magelang, Bapak Banyumas, tapi Bapak besarnya di Pematang Siantar. Kalau Ibu lahir di sini, kemudian besarnya ikut orang tuanya di Bandung. Jadi Ibu lahir besar di Bandung. Oke, berarti aslinya Bandung ya Ibu? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Ibu dulu pendidikannya dari S1, S2 sampai S3 di mana aja nih Bu? Oh iya, baik. Kalau S1 Ibu alhamdulillah dulu di IKIP Bandung, Mbak, yang sekarang namanya Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Kemudian Ibu mengambil prodinya atau dulu jurusan namanya ya Mbak, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa. Ya, waktu itu Ibu masuk tahun 1983. Oh, 83 ya. Kemudian setelah itu Ibu jadi dosen di IKIP Semarang tahun 1989. Jadi waktu itu S1 tuh bisa langsung jadi dosen. Oh iya ya, di tahun 80-an itu ya Bu? Iya, kalau sekarang kan harus S2 dulu. Kalau dulu tidak Mbak, yang penting IPK-nya itu 275 ke atas. Karena untuk mendapatkan nilai B itu Masya Allah sulitnya minta ampun. Kalau sekarang kan pasti A gitu ya. Nah, sudah, terus Ibu ditempatkan di IKIP Semarang baru tahun 1996 Ibu mengambil S2 di Universitas Padjadjaran Bandung. Iya, prodinya itu teori-teori sastra ya, yang konsentrasinya ilmu linguistik. Ya, itu Ibu ambil di sana. Kemudian sudah perjalanan itu Ibu banyak kegiatan.
baru 2006 ibu ngambil S3. Kembali lagi ke kampus lama, Mbak. Oh, di Bandung lagi? Iya, di UPI. Iya, di Kalau UPI. dulu kan S1-nya Iya, IKIP, IKIP. IKIP Bandung. Nah, ketika S3 sudah ganti nama jadi Universitas Pendidikan Indonesia di sana. Jadi bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru saya ya atau dosen saya yang waktu itu jadi kami sudah seperti sahabat. Iya, Jadi gitu. kuliah di sana nyaman, Mbak. Seperti apa ya? Seperti pulang kampung. Iya, benar sekali. Iya, teman-teman kan jadi dosen di sana. Terus ibu bertemu dengan dosen yang sudah sepuh-sepuh tapi seperti Ya, udah ayah jadi- sendiri gitu ya. Iya, ayah sendiri. Terus yang dosen-dosennya juga yang muda-muda itu ya karena teman-teman. Jadi kami Masya Allah akrab lah, senang pokoknya. Oke, luar biasa. Iya. Berarti kalau dulu tuh ya S1 masih namanya IKIP ya, Bu. Terus habis itu S2-nya di Unpad, Unpad, ya. terus baru balik lagi nih. Kembali lagi, Tapi jadi iya. UPI gitu Iya. ya. Dan sekarang di Untidar. Iya. Terus selama di Untidar ini gimana, Bu, perasaannya? Maksudnya kan ya beda ya, Bu, untuk cuaca di Bandung Oh, sama iya. di Magelang sendiri Iya, itu betul. kayak gimana, Bu, perbedaannya? Ya, tapi sebelumnya ini Mbak, saya kan ditempatkannya di IKIP Semarang dulu. Oh iya, ya kan UNES jadi itu. pindah-pindah ya, Bu? Iya, jadi Itu ibu kayak gimana? begitu lulus S1 kan Ikatan Dinas dapat Iya. beasiswa. Nah, Wih. itu ibu ditempatkan di IKIP Semarang 1989 ya. Dari situ ibu menikah 1991. Nah, rumahnya mulailah di Magelang. Dari situ ibu mulailah yang namanya Jawanya itu ngelaju. Ngelaju. Ngelaju ya. Sejak tahun 1992 ya, 1992 ibu mulai ngelaju dari rumah yang di desa. Magelangnya ibu di desa, Mbak, di daerah Jogonegoro. Dari rumah ke kota itu ya 20 menitan lah. Lumayan jauh Terus ya. dari situ baru ke Semarang hampir tiap hari meninggalkan anak. Kemudian perjalanan yang dari rumah ke Semarang itu kan 3 jaman. Iya. Pulang pergi ya 6 jaman, Mbak. Itu ibu lakukan hampir setiap hari. 6 jam itu, Bu? Iya. Kok enggak? Itu apakah enggak capek banget ya, Bu? Iya, kalau secara nalar normal ya itu pasti capek, Mbak. Tapi kan ibu lillahi ta'ala, ibu jalani dengan penuh apa ya keikhlasan, kesabaran. Karena kan kita sebagai perempuan tuh sebagai ibu harus manut pada suami ya. Karena suami inginnya ibu tetap tinggal di Magelang. Karena itu rumah sudah dibeli oleh suami saya dalam jangka waktu yang lama sehingga kami mau tidak mau harus tinggal di desa. Dalam jangka waktu yang lama itu ibu wirawiri, Mbak. Tapi ya alhamdulillah kadang dapat tempat duduk, kadang juga berdiri gitu ya. Iya. Kadang duduk di mesin bus itu, Mbak. Waduh. Iya, itu ibu lakukan dan sampai itu ibu jalani itu sampai hamil anak kedua dan ketiga. Itu kira-kira berapa lama, Bu? Berarti? Apanya? Ya itu menjalani Ya PT sampai Bang. pindah ke sini. Ibu pindah ke Untidar itu kan pengajuan 2018 ya. Iya. Mulai masuk di sini 2019. Sangat luar Hampir biasa. 30 tahun. Wow. Tapi ada jeda kuliah S2 itu Iya, ya, ada iya. jeda kuliah S2. Kalau S2 ibu stay di Bandung di rumah orang tua. Kalau yang S3 ibu wirawiri, Mbak, PP. Jadi kuliahnya itu hari Senin dan Rabu. Jadi ibu pergi ke Bandung itu malam Senin. Malam Senin pergi ke Bandung naik bus, terus nanti sampai sana subuh kan langsung kuliah. Terus Rabu sore balik ke Magelang, sampai sini kami subuh. Gitu Itu ya, Jadi iya. setiap hari seperti itu ya, Bu? Ya setiap hari. Tapi yang wirawiri ke Semarangnya itu lumayan ngeri juga, Iya, Mbak. benar sekali. Nah itu tapi ibu jalani. Nah jadi ibu stay di Magelang itu sejak 1992 ketika lahiran anak pertama itu. Nah karena perjalanan itu, Mbak, ibu semakin tua, semakin merasakan fisiknya sudah tidak seperti zaman masih muda gitu. Terus satu, kedua, ibu mertua saya itu kan di Magelang juga. Nah beliau itu kalau ibu ke rumah beliau itu kalau ditinggal suka seperti keberatan, Iya, agak-agak iya, gimana iya. gitu. Ibu kan tidak tega ya sebagai menantu ibu yang anaknya 11 tapi semuanya jauh. Lah, yang dekat kan suami saya dan adik suami saya. Jadi saya punya keputusan saya harus pindah supaya lebih dekat dengan mertua.
badan saya juga tidak terlalu capek, di rumah bisa bersosialisasi dengan tetangga dengan baik gitu, karena selama ibu ngelaju tuh kan kadang arisan PKK pertemuan itu kan tertinggal gitu ya, benar-benar. pengajian, makanya ibu tuh aduh gimana ya caranya, udah pindahlah gitu. Pindah ke Untidar. Nah, pindah ke Untidar itu untuk mencari ketenangan. Kalau hawa dan situasi Magelang ibu sudah lama di sini ya, apalagi ini kampung halaman ibu saya, jadi bagi saya Magelang itu menyenangkan. Wow, luar biasa. Menenangkan ya, udaranya juga kan sejuk, ya, tidak ada kemacetan seperti di Bandung, apalagi kalau dibandingin Bandung ya pasti beda banget. Nah, sinilah. Oke. Semarang juga sama Mbak gitu. Apalagi panasnya itu ya Bu. Panasnya Mbak, mohon maaf. Oke, berarti perjuangannya tuh ya benar-benar sangat berjuang gitu ya Bu, dari Masya Allah, tabarakallah ya Mbak. dari S1 sampai sekarang ini gitu. Oke. Nah, terus tadi kan udah diceritain nih gimana perjuangannya. Mungkin bisa flashback juga Bu, dulu waktu masa kecil sampai remaja itu ibu itu orang yang seperti apa? Apakah memang sudah mencerminkan sekarang ini atau justru kebalikannya atau kayak gimana Bu? Ya, mungkin ya kalau dilihat masa kecil saya termasuk anak yang bandel dalam tanda positif ya Mbak ya. Dalam artian gini, saya tuh orangnya selalu ingin tahu. Oke. Ingin selalu bereksperimen. Kalau sekarang kepoan gitu. Tapi kepoan yang positif ya. Misalnya ayah saya itu sukanya kan memperbaiki mobil karena beliau itu kan sopir ya Mbak. Kalau mobilnya mogok saya itu pasti diajak ikut bantu-bantu gitu memperbaiki mobil itu. Kalau ayah saya menjahit baju untuk lebaran dan sebagainya, saya itu selalu melihat. Ibu saya senang masak, saya melihat. Nah, dari situlah saya jadi, oh kalau mau masak tuh seperti ini, bumbunya seperti ini, kalau menjahit itu seperti ini. Jadi semua yang dilakukan orang tua saya itu saya pelajari Mbak. Dilihat sendiri, dipelajari sendiri gitu ya Bu? Dan sering saya praktikkan. Jadi saya itu yang menjahit bisa, membongkar setrikaan juga bisa, memperbaikinya tidak hanya membongkar loh ya Mbak. Itu bisa alhamdulillah, karena apa? Listrik itu juga ibu karena diajari dan diberi contoh oleh orang tua. Nah itu jadi kepoan. Satu, kedua saya itu aktif organisasi ya. Jadi sejak kecil sebelum masuk organisasi SD itu sudah ikut nyanyi di studio radio lah. Berarti ibu suaranya bagus nih ya? Enggak juga Mbak. Pokoknya ikut nyanyi gitu ya. Karena kan ibu ikut cerdas cermat antar SD sekota Bandung waktu itu. Nah setelah itu ibu diminta untuk ikutan nyanyi. Kan ibu lihat tuh di studio tuh kalau minggu pagi tuh mereka nyanyi gitu Mbak, terus didengarkan oleh pemirsa di rumah gitu. Terus ibu saya ingin juga. Nah di situ Mbak, sejak setelah kegiatan lomba itu saya daftar. Padahal dari rumah ke studio itu ya ada setengah jaman Mbak, jalan kaki. Jalan kaki? Itu kelas 6 SD Mbak. Kalau anak sekarang kayaknya males ya Bu. Ibu jalan kaki Mbak, setiap hari Minggu pagi dari rumah ke sana. Nah, nanti di rumah yang mendengarkan ayah saya. Nanti ayah kalau misalnya saya suaranya kurang baik itu nanti di rumah dievaluasi. Oh gitu. Kata bapak harusnya gini gitu. Itu senang nyanyi, olahraga, saya bulu tangkis, ikut bapak dengan organisasi bulu tangkis itu saya ikuti. Tenis meja ya saya ikuti, voli di sekolah SMP ikut itu. Nah yang paling berkesan dalam hidup saya ketika SD itu adalah jualan Mbak. Oh jualan juga waktu SD Bu? Ya karena ibu saya itu kan, bapak saya sopir ya di perusahaan rokok BAT, British American Tobacco. Terus ibu saya ibu rumah tangga, kan ingin menambah penghasilan gitu ya, iyalah gitu. Ibu selalu membuat kue di rumah Mbak. Jadi kalau subuh saya membantu ibu membuat kue. Nanti kalau ke sekolah saya bawa di kaleng itu loh Mbak, kaleng monde yang bulat. Nah itu isinya dadar gulung, bapau, yang gitu-gitu Mbak. Berarti dijualin di SD gitu ya Bu? Di sekolah, di SMP itu pas SMP kelas 2. Kalau SD saya jualannya jepit-jepit gitu ya. Kalau SMP itu saya jualannya itu kue-kue itu. Nanti kalau istirahat saya taruh aja di meja di depan, paling depan lah, kursi paling depan. Udah saya main voli apa saja gitu. Udah nanti kembali ke kelas itu uang sudah terkumpul. Alhamdulillah tidak ada yang nakal Mbak. Itu namanya sekarang istilahnya kantin kejujuran ya. Benar-benar. Nah waktu itu ibu tidak tahu, itulah yang penting saya jualan supaya dapat uang sendiri. Karena saya punya prinsip tidak mau mengganggu atau minta-minta.
saya itu kan prinsipnya tidak mau meminta. Iya, gitu, selalu mandiri. Nah itu SMA ikut organisasi di Ikatan Remaja Masjid ya di sana, beda kelurahan. Tapi saya ikut ke sana karena saya ingin banyak teman. Nah dari situlah saya jadi termotivasi dalam hal pendidikan, Mbak. Oh gitu. Terus setelah itu saya lulus SMA nih, Mbak, ceritanya mau daftar ke perguruan tinggi. Daftarnya ke ITB, Mbak, karena saya anak IPA. Iya. Ceritanya agak sombong, maaf loh ya. Nggak apa-apa. Nah anak IPA, jadi inginnya kan pasti IPA lagi ya. Benar-benar. Apalagi teman-teman tuh di kelas kan kami IPA-nya IPA 1, Mbak, di SMA 7. Nah SMA-nya SMA 7. Itu tuh saya termasuk anak-anak yang mohon maaf secara kecerdasannya tidak di bawah banget gitu. Akhirnya saya mencoba ikut-ikutan ITB, Mbak. Gagal, nangis, Mbak. Ya wajar dong, Bu. Iya, zaman itu kan kita bisa daftar ke ada 2, Mbak. Perintis 1 namanya dan perintis 4. Perintis 1 itu ITB, UI, UGM gitulah. Zaman itu sekarang kan bebas udah beda. Terus kalau ke pendidikan namanya perintis 4. Itu bangsa ikip-ikip gitu loh, Mbak. Jadi saya ngambil perintis 1 ITB dan Unpad. Ya, teknik sipil di ITB-nya, Unpadnya mengambil farmasi. IKIP-nya ngambil matematika dan fisika. Kan itu mata pelajaran yang saya sukai. Wow, menyukai fisika dan matematika ya? Iya, Mbak. Kan keren. Tidak seperti saya ya. Ya kebetulan aja, Mbak, kan senang gitu ya. Udah dari situ udah Ibu jadi termotivasi dalam bidang pendidikan gitu ya, Bu. Betul. Oke, berarti memang dari dulu dari kecil nih udah ingin tahunya itu sangat tinggi gitu ya, tapi dalam hal yang positif. Kemudian sangat aktif ikut organisasi, bahkan jualan. Bahkan kalau anak kecil ya sekarang ya mungkin jarang lah ya, Bu, ada yang kayak gitu, tapi ya mungkin ya karena faktor ekonomi juga sih, Mbak. Dan itu juga jadi motivasi ya, Bu, sampai sekarang ini. Oke, luar biasa. Terus kalau dulu kan Ibu juga cerita nih habis S1 langsung jadi dosen gitu kan ya. Nah itu apakah menjadi dosen itu memang sudah dicita-citakan dari kecil itu atau bagaimana? Apakah karena mengikuti prosesnya yang seperti itu, Bu? Ya, betul. Nah, ini Mbak, saya itu sebetulnya cita-cita jadi guru TK, Mbak. Iya, karena sejak kecil tuh sering mengajak adik-adik gitu ya di bawah saya jadi muridnya, saya jadi gurunya gitu. Iya. Jadi ada 3 anak kecil-kecil gitu, saya jadi bu gurunya. Itu sejak kecil senang jadi guru loh ya. Nah semakin kesini jadi guru TK senang ya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu ya, anaknya lucu-lucu gitu ya. Sudah, makanya oleh ayah saya disuruh daftar di SPG, Mbak. Jadi lulus SMP saya disuruh daftar SPG. Saya nurut, Mbak, saya daftar pakai formulir ke SPG. Begitu lihat teman-teman di SMP ya, kamu kemana, Mi? Ke SPG. Ih, ngapain kamu ke SPG gitu? Kan SPG tuh nanti jadi guru nggak bisa kuliah. Oh gitu, zaman itu kan tidak boleh, Mbak. Kalau sudah di kejuruan itu kan tidak bisa kuliah. Oh gitu. Zaman itu loh ya. Bisanya kalau dia ranking gitu. Terus Ibu, duh, kan kakak saya kuliah, masa saya tidak kuliah gitu ya. Akhirnya apa? Formulir itu, Mbak, Ibu hapus pakai pelikan. Tahu tidak penghapus pelikan yang abu-abu dan putih? Oh iya. Dihapus, Mbak, formulirnya itu sampai bolong, Mbak. Terus Ibu beri tanda panah set ke situ, tulis SPG Negeri 1. Nah, tadinya kan SMA Negeri 7 tuh karena disuruh ayah saya. Begitu sudah Ibu hapus jadi ke SMA Negeri 7. Begitu tes Ibu tidak cerita sama ayah. Oh berarti diam-diam gitu? Diam-diam, karena ayah mintanya saya jadi guru juga gitu kan, tahu saya tuh apa ya ada bakat di situ. Udah saya begitu pengumuman saya baru bilang, Pak, Ibu Mimi diterima kemana? Jadi di SPG ya jadi guru? Tidak. Hah? Kok bisa? Ayah saya kan kaget. Kok bisa? Iya Pak, kemana ke SMA 7? Loh, udah, tapi ya tidak apa-apa, Mbak. Setelah itu ya sudah, tapi kamu harus menjalaninya, harus IPA. Nah itu. Jadi keluarga kami itu mindsetnya zaman dulu IPA tuh sesuatu banget gitu loh, Mbak. Ya udah Ibu jalani aja. Alhamdulillah di IPA juga Ibu ranking ketiga gitu. Iya, pertama itu. Jadi semakin kesini teman-teman pada daftar ke ITB, nah itu makanya Ibu ingin ke ITB. Teman-teman ke ITB, mengapa saya tidak gitu? Ternyata belum rezekinya. Ternyata gitu. Tapi kalau dulu cita-citanya sih jadi guru TK ya. Iya, Mbak, ternyata sekarang jadi guru TK juga.
Oh iya? Iya, Taman Oh Kawak-Kawak. gitu. Berarti termasuk saya nih ya. Kawak. Oke, luar biasa. Iya. Tapi berarti emang dari itu suka ngajar lah ya Bu? Suka, ya, suka berbagi gitu Ya loh, suka Mbak. berbagi Iya. ilmu gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa seperti itu gitu ya. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kan Ibu sudah menyandang sebagai guru besar juga ya Bu. Alhamdulillah. Nah itu apakah memang sudah dicita-citakan Ibu dari saat menjadi dosen atau memang seperti apa Bu? Ya, baik. Sebetulnya guru besar itu adalah sebuah anugerah ya Mbak. Anugerah yang sangat-sangat tidak pernah Ibu bayangkan, karena kami dari keluarga tidak mampu, pendidikan juga ya seininya mengalir saja Mbak, Iya. mengalir seperti air. Jadi kita ngikuti arus saja. Ketika Allah berkehendak berhenti, ya berhenti. Kan Ibu dari SMA ke perguruan tinggi tidak langsung. Sempat kerja dulu di pabrik 1 tahun. Oh, iya? Iya, kerja di pabrik kabel Mbak, milik Jepang. Oh, iya. 1 tahun bagian lab. Terus kerja di di konsultan bangunan ya. Nah, di situ Ibu lihat orang-orang yang termotivasi banget itu ketika kerja di konsultan tuh. Mereka kan lulusan ITB Mbak. Kata Ibu tuh, ih keren-kerennya saya nggak jadi itu lulus Iya. tes di ITB lah, tidak apa-apa. Nah, makanya Ibu terus saja di situ. Cita-citanya tetap jadi guru. Sudah jadi dosen, ya Ibu ikuti saja alurnya. Ikuti aturan, itu yang penting. Ikuti aturan, untuk naik pangkat itu harus seperti apa ya Ibu ikuti. Suruh nulis ya nulis, pengabdian ya pengabdian. Pokoknya tridharma perguruan tingginya itu dijalani. Mengajar, Ibu termasuk mengajar dari hati. Dalam artian begini, mengajar itu bukan karena ingin mencari uang, Ya. tapi untuk mencari rezeki. Apa rezeki itu? Ya teman-teman, bisa bergaul dengan mahasiswa yang keren-keren. Kan mahasiswa itu menyenangkan Iya, ya. benar-benar. Menyenangkan, ada yang lucu, ada yang nakal, itu bagi Ibu itu hiburan. Iya. Persoalan bermacam-macam gitu ya? Iya Mbak, tapi senang aja. Nah, jadi sebetulnya kita mengalir saja. Ketika semua kegiatan dilakukan dalam hal mengajar, membimbing dan sebagainya, itu kan jadi poin-poin Mbak. Disimpanlah gitu ya, disimpan poin-poin itu. Dan untuk menjadi guru besar itu kan harus 850 poin Mbak. Namanya kum lah. Oke. Iya, jadi Ibu naik pangkat ya ngikuti alur saja. 2 tahun sekali harus naik pangkat lah. Lama-lama kan karena Ibu ngelaju itu. Iya, iya. Jadi tidak bisa 2 tahun sekali. Gitu. Naik pangkat dosen itu kan bisa 2 tahun sekali, Mbak. Iya. Waktu itu ya, semakin kesini yang ngikuti alur saja. Gitu. Jadi Ibu naik pangkat tuh ya ngikuti alur sampai ke guru besar ini, ya semuanya Allah yang mengatur. Oke. Ibu tidak pernah minta, ya Allah jadikanlah saya guru besar, tidak. Tapi ya Allah jadikanlah saya orang yang bermanfaat. Ilmunya berkah. Apapun yang saya lakukan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan anak cucu saya. Udah. Jadi tidak ada untuk mencari uang, tidak. Saya mencari keberkahan, mencari ridhonya Allah. Itu aja. Oke, luar udah biasa. dijalani. Berarti Iya. memang ya sejak awal Ibu ini lebih ke mengikuti alurnya saja ya Bu, dan Betul, juga iya. mengikuti proses untuk Betul. sampai di titik ini juga. Betul. Oke, nah mungkin boleh diceritain juga nih perjalanannya itu seperti apa Bu untuk sampai menyandang sebagai guru besar, dan juga dalam proses tersebut kan tentunya ada tantangan ya. Oh, iya. Nah itu tantangan yang paling besar nih ya Bu, menurut Ibu itu apa dan bagaimana Ibu menghadapi itu sendiri? Ya, betul. Terima kasih ya Mbak. Aduh, tantangannya sebetulnya ada yang besar gitu ya. Tapi sangat banyak ya, banyak sekali ya iya, Bu. betul. Tapi kalau yang syarat-syaratnya itu ya kita ngikuti aja, gitu, ngikuti alur. Tapi ketika sudah eligible, namanya kan di sistem Mbak, itu namanya ada sistem sister ya. Di sister itu kita bisa terlihat apakah kita eligible untuk jadi guru besar. Gitu ya. Ternyata di sistem itu sudah tertulis saya eligible. Oke. Makanya terus apa yang harus dilakukan? Ternyata ada syarat utamanya, harus menulis artikel Scopus yang Q1, Q2 atau Q3 gitu. Nah, itu Ibu, aduh ini kok belum punya. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah Mbak. Artikel sudah punya. Kalau mengajar sih alhamdulillah ya sudah punya semua. Pengabdian sudah punya, penunjang juga sudah punya. Jadi di dosen ini Mbak ada 4 hal yang harus dipenuhi. Pertama pengajaran, pendidikan pengajaran, terus penelitian, pengabdian dan penunjang gitu. Nah, ini sudah, tapi yang agak berat tuh di sini Mbak, di penelitian yang artikelnya harus Scopus tadi. Scopus Q1 ya, harus itu ya. Q1 gitu. Aduh gimana ini? Nah, saya ya berusaha
Terus ada teman-teman baik nih, kalau Anda tahu Pak Sukron Majid dengan Bu Farikah itu yang memotivasi Ibu, wah super gitu. Supporter ya itu. Supporter, supporter motivator selengkap. Dan beliau itu yang mencarikan pelatihan-pelatihan supaya bisa itu loh. Nah, tantangan yang ada itu satu. Kalau tantangan yang proses itu ya biasalah, riak-riak pasti ada. Kan tidak semua orang like pada kita suka, ada yang dislike juga gitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu Ibu anggap biarkanlah itu semua urusan Allah gitu. Yang Ibu jadi tantangan tuh ya ini harus Q1 nih gimana gitu ya. Nah itu dibantu teman-teman, Ibu ikut pelatihan-pelatihan dan alhamdulillah dari pelatihan itu saya bisa menulis dan bisa terbit di Q1. Insya Allah luar biasa ya. Wah itu rezeki. Benar-benar. Betul. Allah itu begitu baik. Ibu hanya mintanya kepada Allah, ya Allah lindungilah hamba, mudahkanlah gitu aja. Responnya jalur langit lah Mbak. Oke. Iya. Nah kayaknya ini udah dikode-kode sama kamu. Ini Bu, waktu hampir habis nih ya Bu. Mungkin ya. mau besok lagi ya Bu ini. Siap. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sebelum closing juga nih ya Bu. Terkait dengan arti guru besar nih buat Ibu dan juga nanti bisa disampaikan nih motivasi buat Sobat Untidar untuk tetap terus semangat dan berjuang menempuh pendidikan setinggi mungkin itu. Silakan Bu. Baik. Nah, untuk Sobat Untidar ya, Ibu berpesan agar menjadi orang yang sukses itu sebetulnya kita tinggal berdoa, berusaha, belajar dan belajar. Ya. Jadi tanpa berdoa kita tidak bisa. Ya kan? Karena berdoa itu mintanya kepada yang menciptakan kita. Sehingga kita mau jadi apa ya beliau. Ya kan? Dan kalau kita dapat sesuatu jangan lupa itu amanah. Dan yang terbaik untuk kita. Terbaik itu bisa kegagalan, bisa keberhasilan, ya kan? Iya, benar. Nah, kegagalan yang dianggap bahwa itu bukan terbaik. Karena Allah Maha tahu bahwa kita digagalkan supaya apa? Supaya tidak masuk ke sesuatu yang akan berdampak negatif pada diri kita. Takut juga kita jadi sombong. Kita inginnya A, Allah kabulkan jadi A. Jadi sombong kan? Tuh gara-gara saya gitu ya. Apapun saya minta Allah kabul. Tidak. Jadi semua yang Allah berikan itu ada yang terbaik, ada yang tidak. Nah, ketika yang tidak itu jangan lupa. Kita harus banyak bersyukur dan ikhlas pada Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Gitu ya. Jadi Ibu selama ini ya pokoknya jabatan ini atau jabatan akademik ini adalah sebuah amanah. Ya, sebuah amanah yang bagi Ibu ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan ini sebuah ujian yang Ibu harus lebih waspada lagi, harus lebih banyak belajar lagi dalam menjalani kehidupan ini, karena semua ini harus kita jalani demi pendidikan Indonesia, terutama di Untidar. Oke, luar biasa. Nah, berarti untuk Sobat Untidar ya semuanya harus jangan lupa berdoa ya, jangan cuma berusaha saja dan juga ikhlas ya Bu. Iya, harus itu. Dan juga terus berkembang nih ya untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin gitu ya Bu. Jangan menyerah gitu ya buat Sobat Untidar. Oke, terima kasih Bu Mimi sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Untidar semua dan juga memotivasi. Amin, amin. Karena yang saya lihat perjalanannya begitu berlika-liku ya Bu. Tapi tentunya itu menjadikan motivasi yang sangat besar untuk Sobat Untidar. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa.